berada. Nah, kali ini aku akan nge-spill ke kalian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan treatment yang kita lakukan. Tentunya sesuai dengan yang aku alami sendiri, aku lihat dan perhatikan sendiri bagaimana di aku dan di beberapa orang yang aku kenal gitu ya. Jadi mohon maaf karena mungkin aku tidak menyertakan jurnal, sumber atau apapun, karena sumbernya dari diri aku sendiri, dari pengalaman aku sendiri, dari yang sudah aku lakukan sejauh ini. Jadi buat teman-teman yang ngerasa udah bertanya ke aku cara menghilangkan bopeng seperti apa, perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa menghilangkan itu yang aku pahami adalah menghilangkan itu ya hilang gitu kan, nggak ada lagi bopengnya, berarti mulus rata lagi. Dan aku tegaskan bahwa aku bilang itu nggak bisa. Itu jawaban menurut versi aku. Ada yang jawab, tuh bopeng kakak hilang, mukanya mulus kok. Dari mana kalian tahu kalau muka aku sudah mulus? Kalian hanya melihat aku di layar kaca, hanya melihat aku dari video. Aku juga tidak mau takabur, tidak mau juga untuk membohongi teman-teman semua dan bilang kalau aku sudah mulus 100%. Karena apa? Aku tidak mau membuat kalian atau teman-teman sekalian merasa jadi negative vibes. Kok kakak itu berhasil, aku enggak. Kok kakak itu bisa mulus ya bopengnya separah itu. Kita di sini sama-sama sebagai bopeng factor, sama-sama berjuang, sama-sama saling support. Buat yang mau kasih negatif vibe, negatif komen, silakan teman-teman tolong di skip aja dulu. Daripada teman-teman mempertanyakan apakah bopeng itu bisa hilang, bagaimana kalau kita ganti aja dengan usaha untuk kita lebih fokus merawat tubuh yang kita miliki. Sekiranya kurang berkenan video-video aku, bisa langsung skip, bisa langsung abaikan. Jadi jangan sampai jadi beban untuk kamu dan beban juga untuk aku gitu. Di sini aku juga hanya berniat share aja, nggak ada niat yang gimana. Kurang lebihnya aku minta maaf dan aku akan langsung masuk ke videonya. Treatment bopeng itu banyak, berupa beragam sekarang. Makin tahun semakin ada aja teknik-teknik yang baru ya. Dan perlu teman-teman ketahui nih, mungkin teman-teman yang baru bergabung, teman-teman yang nggak tahu bopeng itu apa, boleh dicari tahu dulu bopeng itu apa dan bagaimana penanganannya. Jangan terkecoh karena di luaran sana memang banyak yang menawarkan bahkan pakai masker, pakai tumbuh-tumbuhan, pakai obat bisa ngilangin bopeng. Menurut aku menegaskan bahwa bopeng memang harus dibantu dengan treatment. Tapi tetap harus teman-teman ingat, treatment di sini bukan untuk menghilangkan, tetapi dia membantu ngeboost skincare atau perawatan harian kalian di rumah supaya lebih ngaruh, supaya ada efek lebih baik. Bukan berarti hilang. Karena ada yang bertanya, efek yang bagus itu kayak apa kak? Hilang ya bopengnya? Nggak melulu harus artinya bagus itu efeknya jadi bopengnya hilang. Jadi yang pertama itu adalah tingkat keparahan atau kedalaman bopeng kalian. Nah, inilah yang membuat mungkin subsidi aku, subsidi kalian, subsidi mereka ada yang beda hasilnya. Ada yang dalam satu kali pengerjaan berhasil, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali baru berhasil, ada. Dan ada yang di 1 kali aja kulit kita bisa jadi malah iritasi, lebam, bengkak, dan butuh penanganan lagi, tambah masalah baru lagi, itu ada. Jadi jangan pernah mengharapkan atau membayangkan bahwa treatment itu selalu membawa keindahan ya teman-teman. Tapi bukan juga berarti teman harus takut. Maka itu gunanya kita itu berkonsultasi ke dokter, benar-benar harus diceritakan riwayat bagaimana kulit teman-teman semua kepada dokter tempat di mana teman-teman berkonsultasi. Jadi bagaimana tingkat kesensitifannya harus teman-teman ceritakan riwayatnya seperti apa. Ada orang yang memang bahkan dicubit dikit ada yang sampai biru berhari-hari. Ada juga orang yang disuntik berkali-kali, biasa aja. Itu jangan disamaratakan ya. Jadi tingkat kedalaman bopeng kalian, keparahan bopeng kalian itu udah berapa lama, itu sangat mempengaruhi susahnya bopeng ini tadi disembuhkan atau dipulihkan lagi. Jadi jangan tanya ke aku, kak bopeng yang 5 tahun bisa sembuh nggak? Aku nggak tahu. Semua jenis bopeng yang kita miliki punya tingkat keparahannya masing-masing ya. Yang kedua itu adalah respon kulit. Nah ini sering banget aku bicarakan ke kalian, seperti yang aku ceritakan tadi. Respon kulit kita ini bisa macem-macem nantinya. Bisa dalam satu pengerjaan bagus, bopengnya terangkat. Ada yang butuh 3 kali, 5 kali, 10 kali. Ada juga yang baru 1 kali udah merah-merah, lebam, bengkak kulitnya, atau mengalami iritasi kulit yang lainnya. Adalah respon kulit teman-teman. Jadi gak bisa disamaratakan juga. Dan gak bisa juga aku prediksikan ke kalian nanti kalian bakal berhasil atau enggak.
bahkan dokter juga nggak bisa memprediksikan itu. Jadi kalau kalian pernah dengar nih iklan-iklan produk yang menyertakan klaim seperti ini, hasil tergantung respon kulit. Nah itu memang benar, karena memang kita semua punya jenis kulit berbeda, masalah berbeda, dan penanganan dan respon yang berbeda-beda teman-teman. Itulah yang membuat kenapa aku mungkin butuh 10 kali treatment, ada juga yang 5 kali treatment aja udah bagus kulitnya. Itu yang namanya respon kulit ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu adalah, nah ini juga paling penting, perawatan hari-hari yang teman-teman lakukan di rumah. Ini sangat-sangat ngaruh ya teman-teman. Kalau teman-teman memang mau cepet berhasil, disinilah kuncinya. Jangan lagi ketika ada orang yang ngomong nyaranin kalian untuk Kak jaga pola makan, jaga pola istirahat. Alah basi kayak gitu. Emang benar. Kalian mau yang orang operasi jantung juga apa? Udah dioperasi, disuruh pantang makan, olahraga, menghindari rokok, makan makanan berlemak, dan lain-lain. Meskipun sudah ditangani dokter, tetap kalian harus menjaga tubuh kalian di rumah. Pantangan-pantangan dilakukan itu banyak. Kenapa? Sumbernya dari dalam tubuh kita teman-teman. Jadi kalau mungkin sekarang kalian ngerasa kakak ini sok-sokan nyuruh olahraga, nyuruh makan makanan sehat, emangnya enak, kita mau kayak gitu nggak sempet lah, nggak ada uang. Ya terserah ya teman-teman, tapi aku mau bilang itu sangat ngaruh dibanding hal-hal lainnya, sangat berperan besar menurut aku. Jadi dalam keseharian di rumah itu teman-teman tetap pakai skincare. Jangan karena udah treatment nggak mau pakai skincare, terutama sunscreen. Jadi kulit kalian ini, kalau sekarang teman-teman yang nonton ini kulitnya berbopeng, ini punya riwayat berjerawat juga kan, selain berbopeng pasti ada masalah-masalah lain yang kalian hadapi. Jadi jangan lagi kalian banding-bandingkan diri kalian dengan teman aku nggak pakai sunscreen panas-panasan bisa kok kak, nggak gosong kulitnya. Balik lagi ke yang nomor 2 tadi, respon kulit. Teman kalian itu mungkin belum gosong sekarang kulitnya, tapi lihat beberapa tahun kemudian. Aku bisa pastikan itu. Kalian boleh buktikan ini. Perhatikan aja si teman kalian itu, kalau memang punya, atau tetangga kalian, saudara kalian, kulitnya baik-baik aja, udah jemur-jemuran panas-panasan. Lihat beberapa tahun kemudian, penuaan, flek, bekas-bekas bintik-bintik hitam yang ada di wajah, kalian perhatikan aja. Jadi kalau kalian membandingkan diri kalian dengan kulit orang yang sehat, ya itu jelas salah ya. Sekarang situasi kulit kita ini seperti aku, udah ada bopeng, udah ada flek, udah ada jerawat, pori-pori besar, kusam, kering juga. Kalau aku lagi bandingkan, orang di sana jerawatan nggak pakai sunscreen nggak apa-apa, nggak bisa. Tegaslah sama diri teman-teman sendiri. Mendisiplinkan diri sendiri itu sangat penting banget teman. Karena kondisi kita itu kan dari dalam kondisi yang memang sedang butuh penanganan. Jadi jangan teman-teman bandingkan dengan siapapun juga, dan rawatlah sebaik-baiknya kulit kalian. Sesuai anjuran aja, kalau memang butuh replay lah berapa jam sekali. Berapa ukurannya, sesuaikan dengan kenyamanan kulit kalian. Skincare-nya juga sesuaikan mana yang bisa kalian beli, mampu kalian beli, dan mana yang memang kulit kalian terima. Jangan maksa, jangan ngikut-ngikut orang lain ya. Kenapa harus penting banget nih beli skincare yang sesuai dompet kita? Karena jangan pernah kalian berpikir aku mau pakai skincare ini sebulan aja habis itu udah nggak mau lagi. Jadi enggak ya. Perawatan itu untuk seumur hidup. Jadi ketika pun nanti teman-teman berhenti untuk treatment, atau mungkin mulai jarang lagi treatmentnya, mungkin jadi 1 tahun 2 kali, 1 tahun sekali, perawatan ini nggak boleh putus. Bukan berarti kalian tergantung sama si skincare ini, tapi memang kulit kita kan butuh dirawat. Emang basic dasarnya seperti itu. Dan bukan berarti juga kalian nggak boleh gonta-ganti skincare. Boleh banget kalian gonta-ganti merek, asalkan sesuai dengan kebutuhan kulit teman-teman. Yang dari skincare, dari makanan, pola hidup, pola tidur, olahraga, itu benar-benar itu ngaruh teman-teman. Teman-teman boleh lihat, boleh mampir ke Instagram aku kapan sempat. Di situ nggak aku kunci, aku nggak minta teman-teman follow sekelasnya aja. Di situ kan di highlight aku sudah sediakan, aku ada olahraga di situ, skincare aku, minum kolagen, treatment aku sudah ada, aku sediakan di highlight. Jadi bukan aku hanya foto-foto hanya untuk gaya-gayaan supaya nunjukin ke kalian bahwa aku olahraga, enggak, bahwa itu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian yang terakhir menurut aku memang nomor 4 ini ada memang di teknik dokter, kualitas klinik, dan pengerjaannya, dari bahan-bahan ingredients yang dipakai, dari serum-serum yang digunakan ya, itu memang ngaruh juga. Teknik dokter memang cari klinik yang sudah bersertifikasi, dokter yang memang sudah berpengalaman dan punya teknik yang bagus. Ini buat teman-teman, kalau sudah memutuskan untuk treatment, aku minta
minta tolong banget buat dijaga sebaik-baiknya uang yang udah kalian keluarkan ini tadi ya. Aku nggak minta kalian untuk treatment per bulan, tapi semampu kalian aja. Tapi dalam masa nunggu menuju treatment berikutnya, tolonglah dijaga. Aku juga sudah share cara aku untuk menjaga gimana treatment itu bisa tetap stay bekerja, sudah aku share juga, tinggal kalian nonton. Tentunya kalian boleh cari referensi-referensi lain, gunakan sunscreennya. Sunscreen itu yang akan menjaga kulit kalian ya teman-teman. Jangan lagi banding-bandingkan dengan orang lain, tapi ingat yang bermasalah itu kulit kalian, yang butuh penanganan, pengobatan itu kulit kalian ya. Juga buat teman-teman yang belum bisa treatment, belum sempat, atau mungkin memang belum terkumpul budgetnya, jangan pernah berkecil hati bahwa aku sendiri juga untuk treatment sekarang ini bukan karena aku banyak uang, bukan karena aku mau seterusnya treatment, tapi memang ada targetnya. Sudah ditargetkan aku butuh cuman 1 tahunan gitu untuk treatment, sampai dimana mungkin titik aku merasa ya mungkin udah capek juga, keuangan juga udah morat-marit, atau juga mungkin ngerasa ya sudah ada cukup perubahan. Meskipun memang belum sampai setengah perjalanan aku ini, ya mungkin aku akan spill ke depannya apakah aku akan treatment terakhir yang akan aku pilih. Mungkin aku akan ganti tempat lagi yang akan lebih dekat, lebih murah juga dari tempat tinggalnya aku. Dari semua treatment sudah aku coba, mana yang akan aku gunakan. Bukan berarti aku juga akan stop untuk treatment, aku akan tetap terus treatment, hanya aja nanti dijarang-jarangin. Yang lebih penting memang adalah skincare dan perawatan kita sehari-hari, itu sangat ngaruh. Dan aku juga tentunya sambil berjalannya waktu terus berusaha untuk menerima keadaan aku, bahwa di sini aku bukan pengen mulus lagi, pengen terobsesi untuk mulus total lagi, tapi kayak sambil pelan-pelan aku merawat diri aku, sambil pelan-pelan juga aku merawat mental aku ya. Buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk treatment, jangan berkecil hati, kalian hebat, kalian benar-benar sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu hal yang tidak mudah dan tidak bisa aku lakukan, bahkan sampai saat ini aku masih berjuang untuk itu. Buat teman-teman yang merasa minder atau kurang percaya diri, aku ngerti banget, nggak perlu kalian kasih tahu karena aku juga mengalami hal-hal ejek-ejekan, olok-olokan itu. Tapi kunci satu-satunya adalah kalian harus bahagia dulu, kalian harus mencintai diri kalian dulu. Nanti suatu saat kalian mulus, sembuh bekas jerawatnya, bopengnya, atau masalah-masalah kulit kalian, kita tidak akan pernah bisa membungkam atau menghentikan komentar-komentar negatif itu. Itu akan tetap ada kok, tetap akan ada nanti salahnya kita. Jadi tugas kita sekarang hanya perlu mencintai diri kita sebanyak-banyaknya, bisa menampilkan yang terbaik sesuai yang kita bisa, berlaku yang baik kepada orang-orang di sekitar. Ya kalau tidak bisa diterima orang-orang lain, ya sudah, kita yang penting sudah memberikan yang terbaik ya. Nggak perlu terlalu dipusingin, jangan menciptakan negatif mind atau negatif vibes di dalam diri kita sendiri. Itu aja sih pesan aku, karena sampai sekarang juga aku berjuang untuk tetap stay happy ya teman-teman. Itu susah banget karena memang masalah hidup kita kan banyak, jadi jangan sampai ya terlalu banyak kita buat-buat lagi lah dengan masalah-masalah lain yang masih bisa kita kendalikan ya. Jadi sampai di sini dulu video dari aku, semoga menjawab sedikit pertanyaan kalian. Buat yang mau treatment atau yang belum bisa, ya semangat aja, namanya kita berusaha. Dan jangan terpatok sama orang lain, bahwa kalau mungkin aku bilang aku belum berhasil, ya kalian tetap harus semangat, kalian harus lebih besar lagi semangatnya. Mungkin kalian nggak perlu sampai puluhan kali, berapa kali aja udah bisa ada hasil. Perjuangin aja dulu, usaha aja dulu. Jangan pernah berpikir nanti takut sia-sia, takut percuma. Kalau kalian berpikir takut sia-sia, takut percuma, mending gak usah aja dari sekarang, karena sayang uangnya ya. Bener sekali lagi aku bilang ke teman-teman, kalau teman-teman ngerasa nih benar-benar sayang mau ngeluarin uang, tapi udah memilih untuk treatment, makanya harus benar-benar dijaga tuh treatment yang udah kalian lakukan. Buat si treatment itu benar-benar bermanfaat, supaya uang yang udah kalian keluarkan tadi tidak sia-sia. Maaf berisik ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.